Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ramai-ramai tolak pangkat jenderal kehormatan Prabowo ya. Kalau kita melihat dengan kemarin begitu sudah menyaksikan bagaimana Jokowi memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada seorang Prabowo. Tapi cukup aneh begitu kan ya. Bagi kami sebagai kalau kami pribadi berasumsi ngapain juga Prabowo menerima dewan jenderal pangkat jenderal kehormatan. Toh pada hakikatnya kalau memang terpilih menjadi presiden. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa presiden itu sudah tidak butuh dewan kehormatan, tidak butuh pangkat ini, tidak butuh pangkat itu. Karena semua orang itu berada di otoritas di tangan atau genggaman seorang presiden begitu kan. Maka yang terjadi menurut saya pribadi, apakah ini menghapus rekam jejak masa lalu atau bagaimana? Tapi yang jelas bagi kami adalah bukan soal siapa mendapatkan dewan kehormatan atau pangkat kehormatan, jenderal kehormatan dan sebagainya ya. Tapi soal bagaimana dari masyarakat, spekulasi yang ada dan bahkan ini disorot oleh media-media internasional begitu kan. Artinya apa? Prabowo itu sudah tidak butuh pangkat itu. Ngapain juga? Ya begitu kan. Mending ya pangkat jenderal kehormatan diberikan kepada yang lain saja yang sudah berjasa di situ begitu kan. Maka menurut saya pribadi ya dalam artian ini seorang Prabowo ya seharusnya tidak menerima itu begitu. Ngapain begitu kan? Apalagi terpilih menjadi presiden, apa gunanya coba? Maka saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kalau memang ada hal yang politis begitu kan. Orang banyak menyebutkan bahwa dorongan-dorongan itu karena apa? Ya. Apakah seorang Prabowo punya rekam jejak masa lalu di situ begitu kan? Maka kemudian yang terjadi banyak spekulasi. Ini ramai-ramai ya tolak pangkat jenderal kehormatan Prabowo. Saya sampai hari ini agak ngeri gimana begitu kan ketika melihat nuansa politik sekarang ini begitu. Ada yang mengatakan begini. Tahun 1998 Prabowo masih berusia 47 tahun. Pensiun masih lama. Kenapa diberhentikan? Apakah karena ada masalah atau mengundurkan diri? Ini pertanyaan dari netizen. Jokowi baik banget ya mau memberi bintang sama orang yang pernah dipecat katanya begitu. Ada berspekulasi dipecat, ada yang mengatakan mengundurkan diri, ada yang kemudian ya diberhentikan secara tidak hormat. Nah, itu yang menjadi multitafsir hari ini begitu kan. Apakah cukup mungkin ya ketika Wiranto begitu mengatakan bahwa Prabowo dipecat begitu kan ya, diberhentikan secara tidak hormat begitu kan. Apa bedanya dengan dipecat di situ begitu? Kalau diberhentikan secara tidak hormat, maka ini menjadi catatan penting, rekam jejak itu pasti ada. Tapi kenapa ini sejarah-sejarah ini mencela-mencela begitu? Mengapa saya katakan mencela-mencela? Coba saja. Ketika Wiranto dulu masih mendukung seorang Pak Jokowi 2019 kalau nggak salah begitu kan ya. Prabowo dicap sebagai orang yang kemudian ya pertama adalah punya masa lalu, ada pelanggaran HAM, ada pelanggaran penculikan, ada yang kemudian dipecat. Nah, tiga ini kenapa orang-orang yang dulu mengatakan ini begitu kan ya, sekarang itu bergabung kepada Prabowo. Artinya apa? Artinya apakah sejarah masa lalu dibuat-buat untuk mereka untuk menjatuhkan Prabowo? Nah, sekarang lagi begitu kan ya, ketika mereka bergabung, mereka disanjung luar biasa begitu. Jadi rekam jejak itu sampai hari ini begitu kan, sampai hari ini masih muncul spekulasi. Saya dari dulu, dari 2014, 2019 sebagai pendukung Prabowo, saya hanya ketawa saja ketika melihat Prabowo dipecat katanya. Prabowo penculik ya, Prabowo dicap sebagai HAM. Karena data sejarah itu mencela-mencela dari dulu begitu kan. Ada yang mengatakan ini, mengatakan itu, mengatakan ini, mengatakan itu begitu kan. Karena dokumen-dokumen itu sangat jelas begitu kan. Maka yang terjadi apa? Sekarang muncul spekulasi lagi begitu kan. Pak Jokowi 2019 mengatakan saya tidak punya rekam jejak masa lalu terkait dengan adanya HAM. Itu kan sudah menyindir lawan mereka begitu kan.
Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya menganggap bahwa orang-orang yang punya kepentingan inilah orang-orang yang penjilat lah ini dan itu begitu kan. Ya, mereka harus seperti itu begitu kan. Ya. Pak Wiranto saja sudah mengatakan seperti itu tapi sekarang bergabung malah menyanjung. Bagaimana sejarah itu bisa dipercaya kalau mencela-mencela seperti itu begitu kan. Jadi sampai hari ini saya menganggap bahwa apa yang dilakukan seorang Prabowo begitu kan ya terkait dengan pemecatan di situ ya masih muncul spekulasi ya. Jadi sampai hari ini ada yang mengatakan diberhentikan secara tidak hormat dan sebagainya. Ini kan aneh begitu kan. Cerita-cerita dari sejarah ini aneh begitu. Dulu siapa yang kemudian memecat, siapa yang kemudian tahu dalam situasi ini? Pasti kan yang tahu ya seperti Luhut, seperti Wiranto, seperti Pak SBY kan pasti tahu begitu kan. Luhut bagaimana rekam jejak mereka begitu. Sudah mengatakan apa coba terkait dengan adanya dugaan-dugaan seperti yang dialami oleh Prabowo. Ya seperti Wiranto dulu begitu. Rekam jejaknya masih ada di situ begitu. Jadi artinya apa? Masyarakat hari ini bisa saja dipecah belah untuk pemikiran-pemikiran yang ada begitu kan. Orang yang tidak punya rekam jejak misalnya bisa saja terjadi dipreteli dalam sejarah ini, sejarah itu dan sebagainya. Jadi sayang seribu sayang begitu kan. Ya, sekarang kan sudah terbantahkan bahwa orang-orang yang mengatakan ya ada dugaan-dugaan sejarah masa lalu kepada Prabowo ternyata ya bisa saja dijadikan sebagai omong kosong begitu kan. Karena saya tidak suka, saya pribadi tidak suka sekali dengan omongan yang mencela-mencela begitu kan ya. Dulu mengatakan ini, Prabowo dicap ini, dicap itu begitu kan. Tapi sekarang malah bergabung begitu. Itu kan logikanya kan gimana. Jadi artinya apa? Artinya kalau ramai-ramai tolak dengan pangkat itu, saya rasa Pak Prabowo sudah tidak butuh pangkat itu lagi begitu kan. Karena apa? Karena pada kenyataannya pangkat itu kan misalnya kalau Prabowo sudah menjadi presiden ngapain juga begitu kan ya. Ini puluhan organisasi masyarakat sipil menolak kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Koalisi masyarakat sipil menilai kebijakan itu sebagai langkah politis ya, transaksi elektoral. Mereka menganggap Jokowi ingin menganulir keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM, berat HAM ya masa lalu. Bahkan ya atas keputusan tersebut koalisi masyarakat sipil mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan ya bintang 4 untuk Prabowo Subianto. Koalisi sipil ini mengusulkan 5 hal. Pertama ya, Jokowi membatalkan pemberian pangkat kehormatan terhadapnya. Kedua, Komnas HAM harus mengusut serius kasus dugaan kejahatan pelanggaran HAM. Ini muncul lagi begitu. Dari dulu berita lagi begitu kan. Jadi saya bukan mendukung siapa-siapa begitu kan. Tapi yang jelas kalau memang sejarah dulu masa lalunya seperti itu begitu kan. Ya kita akui seperti itu begitu. Tapi kenapa ketika gabung ini dibantah inilah, bantah itulah, bantah ini, bantah itu dan sebagainya. Jadi saya kira ada sejarah yang mencela-mencela di situ begitu sehingga memojokkan satu orang yang satu ketika mereka bergabung malah jadi penjilat dan sebagainya begitu kan. Itu kan artinya mereka yang digaungkan adalah narasi-narasi yang tidak baik di 2019 begitu kan. Maka saya pribadi berasumsi seperti itu begitu kan. Saya dulu begitu begitu melihatnya seorang Prabowo 2014 begitu kan. Sama dituduh seperti itu juga begitu kan. Dituduh seperti itu begitu. Tapi dalam fakta sejarahnya mereka berkali-kali mereka. Tapi sekarang tidak ada kok begitu yang dituduh seperti itu. Maka apakah Wiranto akan memberikan klarifikasi lagi atau Luhut begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.